Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Hasanah. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila tentang bab menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang yang terkait baik maupun buruk. Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik dan lancar. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga Indonesia harus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap butir dari Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang dapat dijadikan dengan landasan oleh warga Indonesia untuk bertindak. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga harus didasari dengan nilai moral. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap maupun bertingkah laku. Lalu apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama adalah dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dihadapkan pada pluralisme nilai-nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi tidak sejalannya dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi nilai-nilai dari luar yang dominan. Contohnya, penyalahgunaan narkoba yang sangat berdampak buruk bagi generasi muda saat ini. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukannya kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Yang kedua, korupsi. Korupsi akan merajalela karena penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Sering terjadinya korupsi karena rendahnya nilai-nilai norma atau iman yang dimiliki oleh para pejabat. Dengan begitu, Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas baik maupun buruk serta nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, kurangnya rasa kontribusi dalam pembangunan negara, misalnya melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika ini dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan, seperti pembayaran pendidikan, pembangunan sekolah, serta pembangunan jalan lainnya. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, banyak terjadi pelanggaran HAM seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga atau KPRT, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukannya sosialisasi sistem etika Pancasila serta penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Kelima,
kerusakan lingkungan yang berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, global warming, serta perubahan cuaca. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan sendiri tindakannya berdasarkan emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tugas perusak lingkungan. Selain itu, juga diberikannya penghargaan untuk setiap penggiat lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.